bendahara. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi bidding yang akan dimulai oleh Kaluna. Silakan Kaluna, waktunya dimulai 10 menit dari sekarang. Oke, siap. Thank you, Rahmat. Halo lagi buat Syahla, Alia, Sabita. Panggilnya bener ya? Sabita atau Safira? Tata boleh, Kak. Apa? Tata. Oke, Tata. Dan juga tadi Kalisya. Kalisya panggilannya siapa? Aurel, Kak. Oh, Aurel. Oke. Oke, halo guys. Thank you banget sudah mempersiapkan UKK BWB hari ini dengan sangat maksimal. Aku melihat dari berarti mungkin aku mau cross check dulu nih. Berarti pra proposal itu dibikin sama Alia dan Syahla ya? Buat maksudnya finalisasinya. Untuk pra-proposal sendiri, sekretaris itu tugasnya nanti di akhir sebelum pengumpulan berkas kita mengisi semua prapopnya, Kak, dari struktur di prapopnya untuk lebih dirapikan lagi seperti itu, Kak. Oke, jadi lebih ke formatnya ya? Iya, Kak, benar. Oke. Nah, mungkin aku bisa kasih sedikit masukan ya di situ mungkin di finalisasinya kebetulan aku masih menemukan beberapa tahunnya tuh yang masih 2021. Nah, mungkin tuh teman-teman bisa find and replace aja kalau 2021 jadi 2022. Itu ada di beberapa kalau nggak salah tadi ada di parameter keberhasilan tadi aku baca itu bisa diganti supaya semua dari 2022. Terus itu sih buat pra proposalnya, tapi selebihnya udah rapi banget, udah oke mantap. Terus mungkin aku pengen tanya tentang Notion nih. Kan ini inovasi baru kalian di tahun ini ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya belum ada Notion ya. Nah, gimana sih cara kalian menginternalisasi ke panitia BWB untuk menggunakan Notion? Karena kan nggak semua orang pakai Notion kan. Nah, itu kalian udah ada plan belum untuk itu? Mohon maaf, Kak, tapi Notion ini sudah ada dari tahun sebelumnya, dan karena kami Notion ini tuh efektif gitu, jadi kami lanjutkan lagi di tahun ini gitu, Kak. Nah, untuk cara sosialisasinya sendiri, nanti kami berdua akan membuat video tutorial cara mengakses Notion ini, jadi yang nantinya akan sekaligus dikirim bersamaan dengan SOP dari Kestarika, seperti itu. Oke. Nah, oh ya, berarti Notion udah ada dari tahun sebelumnya. Berarti yang inovasi yang kalian maksud di sini di bagian apanya tuh? Oh, oke. Berarti inovasi di tahun lalu, di tahun ini berarti kalian meneruskan inovasinya atau gimana maksudnya? Oh, oke. Jadi maksud inovasinya inovasi tampilan Notion ya berarti ya? Oke. Oke, sama mungkin ada mau ditambahin tadi Syahla? Iya, karena dari pra-UKK kemarin ada masukan dari Kak Arini untuk menampilkan tampilan Notion di PPT-nya, begitu, Kak. Oke, sip. Berarti yang kalian ganti dari tahun lalu tampilan di Notion-nya apanya? Di tampilan yang kami ganti itu seperti di format yang surat ini, Kak, kayak ada di judul-judulnya seperti itu, Kak. Oh, oke. Oke, nah, berarti kalau misalnya dari hasil TW-TW kalian sama Sekre tahun lalu nih, apa sih efektivitasnya Notion yang kalau digunakan sebagai pegangan gitu di alur kesekretariatan? Kalau pakai Notion lebih apa? Izin menjawab, Kak. Jadi kalau misalnya keuntungan menggunakan Notion ini, jadi kita tahu misalnya divisi ini sedang membuat notula gitu kan, tapi apakah notula tersebut sudah dimasukkan ke Google Drive atau belum gitu. Jadi dengan adanya Notion ini kan bisa kita catat gitu ya, Kak. Mungkin boleh di back ke slide sebelumnya, Kak. Di tampilan Notion yang notula. Yang sebelumnya ya? Iya, Kak. Oke, mungkin boleh halaman 24, Rahmat.
Nah, seperti ini Kak, contohnya yang pertama ini tanggal 15 April 2022 notular rapat nanti. Nah, ini tuh kan sudah ada nih Kak kayak tabel arsip gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya Notion ini kan kita kayak tahu, oh berarti notula ini udah diarsipin ke Google Drive gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada Notion mungkin bingung untuk memastikan apakah notula ini sudah dimasukkan ke dalam Google Drive atau belum gitu Kak. Oke. Oke, sip. Aku sudah mendapatkan pencerahan ya. Oke, mantap sekali. Mungkin aku mau nanya juga, kalau dari kalian berdua udah TW-TW sama Kestari tahun lalu belum? Tahun lalu. Maksudnya BPH Kestari tahun ini. Iya, dari BEM UI. Oke. Mungkin saran aku, kalian bisa juga ya TW-TW sama BPH Kestari BEM UI tahun ini, karena nanti siapa tahu dari kalian bisa dapat lebih gambaran yang lebih apa ya, lebih konkret lagi gitu. Kira-kira alurnya kalau di BEM UI itu gimana gitu. Sama mungkin terakhir dari aku buat Syahla sama Alia nih. Menurut kalian seberapa besar sih workload menjadi sekre di BWB tahun ini mungkin dari 1 sampai 10? Oke, jadi titik beratnya ada di pembuatan LPJ itu ya berarti ya? Oke, nah gimana sejauh ini kalian menghandle workload itu? Buat yang pre-proposal ya mungkin. Sama gimana gambaran kalian, rencana kalian dalam mengerjakan LPJ besok nih, karena kan emang kok perlu apa ya, perhatian yang komprehensif ya kalau bikin LPJ. Nah, gimana sih rencana kalian? Izin menjawab Kak, kalau dari aku sendiri mungkin untuk pembuatan LPJ itu karena mengingat yang LPJ sangat berat gitu ya, jadi bisa untuk dikerjakan dicicil gitu Kak. Jadi sambil kita menyicil apa yang sudah terlaksana gitu kan, langsung dicantumkan ke LPJ, dan nanti kita juga akan meminta bantuan dari masing-masing BPH dan PI juga Kak untuk pengisian LPJ itu. Oke. Nah, parameter dicicilnya tuh gimana guys? Kan kadang kan kita berencana mau nyicil nih, cuman gimana tuh cara konkretnya supaya kan kita pasti kalau di sekre bikin LPJ butuh bantuan dari pihak-pihak lain kan. Nah, gimana cara kalian memastikan pihak-pihak yang lain ini juga ikut menyicil gitu untuk pembuatan LPJ? Karena sebenarnya LPJ kan sangat krusial ya. Oke, jadi kasih deadline ke mereka, kita quality control, baru nanti dibalikin lagi untuk revisinya gitu ya berarti ya. Oke, sip, mantap. Thank you ke Stari, segitu dari aku. Mungkin karena waktunya juga terbatas, mungkin aku lanjut ke bendahara ya. Halo, tadi Aurel dan juga Tata, betul kah? Betul Kak. Oke, sip. Nah, keren banget udah dibikin checklistnya ya untuk perbedaan job desk dari controller dan treasurer. Nah, sekarang aku mau sedikit kuis-kuis cepat tapi tidak berhadiah nih tentang deskripsi kerja dari kalian berdua. Mungkin boleh langsung dijawab ya. Jadi cara aku bertanyanya nih. Misalnya prahari H, siapa yang menyusun, tapi nggak boleh nyontek ya guys. Siapa yang menyusun rancangan anggaran dana gitu, rancangan anggaran biaya gitu. Kalian langsung jawab ya. Paham? Paham Kak. Oke, sekarang aku tanya pertanyaan pertama. Pada hari H, siapakah yang melakukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan? Pencairan atau pencarian ya Kak? Pencairan.
Treasurer, Kak. Oke, betul 100. Sekarang, siapa yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pasca hari H? Dua-duanya. Oke, betul. Harus cepat ya guys, langsung tek gitu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Pada hari H, siapakah yang mengawasi dan mencatat keluar masuknya sumber dana kegiatan? Controller, Kak. Oke, betul, 100. Pertanyaan keempat. Pada prahari H, siapakah yang melakukan pencarian dan pendataan pihak sponsor? Treasurer, Kak. Oke, siapakah yang melakukan paid promote untuk mempromosikan kegiatan BWB pada prahari H? Dua-duanya. Treasurer. Hayo. Kok nggak yakin? Ayo, sekali lagi. Iya, treasurer. Sorry, treasurer. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapakah yang menyimpan seluruh bukti transaksi? Oh, udah. Dua-duanya, Kak. Dua-duanya. Oke, betul. 100 untuk kalian. Dihafalin lagi ya guys, karena kan kemarin evaluasinya mungkin agak mirip ya, job desk yang sebelumnya. Kemarin kita masih belum terlalu melihat perbedaan, dibikin checklist udah jelas. Semoga dari kalian berdua udah paham job desk-nya masing-masing. Oke, terus mungkin yang pengen aku tanyakan adalah apakah kalian sudah TW-TW sama controller BEM UI? Udah ke vice controller Kak Arif, Kak. Udah apa? Ke vice controllernya Kak Arif. Oh, oke, udah ke Arif. Nah, apa yang kalian dapatkan dari TW-TW sama Arif? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku banyak sih Kak, kayak dari Kak Arif terkait pengajuan dana, terus kemarin juga nanya tentang SPO keuangan dari BEM UI, kayak Kak Arif bilang kayak maksudnya sanksi itu harus kayak gitu, nanti juga harus dijelasin kayak gitu-gitu, dan semuanya juga wajib tahu, jangan sampai dibuat tapi maksudnya nggak disosialisasikan dengan baik sama fungsionaris kayak gitu sih. Dan juga tentang pendanaan juga kayak gitu, tentang maksudnya besaran dana atau mungkin pengajuan dana baik itu ke Dirmawa, ke Kas BEM UI, alur-alurnya gimana, terkait SPO BEM UI juga Kak Arif ada jelasin bahwa ada 7-8 SPO yang memang mungkin sekarang belum semuanya bisa kita akses, tapi bakal bisa diakses dan bakal disosialisasikan seperti itu. Mungkin Aurel bisa nambahin? Ya, terus juga kita sempat bertanya mengenai SPO yang akan kita buat. Ternyata tuh SPO itu kayak sesuai dengan kesepakatan kita aja gitu, tapi kita harus tetap tahu SPO dari BEM UI gitu. Oke, mantap. Nah, mungkin berkaitan dengan tadi aku pengen tanya juga nih, gimana sih cara kalian menginternalisasi mekanisme pencairan dana ini ke panitia BWB? Kan tadi Arif sempat bilang juga ya, jangan sampai kita bikin tapi kayak mereka nggak tahu gitu. Nah, gimana strategi kalian supaya semua orang tuh tahu gitu, kalau mau ngajuin dana tuh gini caranya? Baik, mungkin bantu jawab Kak. Pastinya nanti kayak kita pasti bakal ada rapat pleno gitu. Nah, di situ kita bakal mensosialisasikan terkait SPO baik itu dari bidang kebendaharaan, sekretaris maupun dari divisi-divisi yang lain. Dan pastinya bakal juga di reminder secara berkala nih, baik itu di grup besar, di grup per divisi, di mana kan biasanya di grup per divisi itu PIPI masuk gitu kan, baik itu sekretaris maupun bendahara, PIPI masuk, kayak di reminder terus nih, kayak ini merupakan kayak mekanisme dan ada sanksinya loh kalau kalian melanggar, kayak gitu sih Kak. Oke. Tadi sanksinya apa tadi sanksinya? Bentar Kak. Mungkin kalau Aurel udah ini, ntar aku cariin. Oke, kayaknya kalian harus hafal nih guys sanksinya. Kalau tiba-tiba nanti Nana ya, emang kenapa sih kalau ngumpul sanksinya berapa gitu? Nah, kalian harus hafal di luar kepala. Berapa nih sanksinya? Ya, aku hafal sih, cuma mungkin tadi biar lengkap aja. Tapi secara umum sanksinya itu kayak gini sih Kak. Kalau jenis pengeluaran yang ada di RAB itu kayak
kemungkinan kecil bakal kita approve gitu, kecuali memang itu ada hal-hal mendesak lah gitu yang mungkin memang nggak bisa untuk ditolak kayak gitu. Lalu yang kedua, jika kayak nggak ada bukti transaksi untuk skema pendanaan yang advance gitu, maka mereka tuh harus mengembalikan uang yang udah dikasih sama treasurer ke kita karena nggak ada bukti transaksi yang valid kayak gitu. Tapi untuk skema yang reimburse, maka uang yang harusnya kita kembalikan ke mereka itu nggak bakal kita kembalikan jika nggak ada bukti transaksi yang valid. Karena apa? Karena nanti baik itu ke BEM UI maupun ke Dirmawa, kita nggak bisa nyirim itu kalau nggak ada bukti transaksi yang validnya. Dan juga jika terkait pendanaan itu tidak sesuai dengan SPO di mana yang kayak ada 3x24 jam, 5x24 jam itu nggak sesuai, maka bakal ada denda yang nantinya besarannya bakal ditentuin pas rapat pleno nantinya kayak gitu. Oke, mantap sekali. Aurel ada yang mau tambahin atau sudah lengkap disampaikan Tata? Udah Kak, udah lengkap. Oke, mantap. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Thank you untuk Sekre dan juga Bendahara. Semangat terus. Makasih Kak Luna. Ya, makasih Kak Luna atas saran dan masukannya buat Sekre dan Bendahara. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding dari Kak Arin. Kak Arin sudah siap ya, Kak? Sudah. Oke, ya. Dimulai ya, Kak. 10 menit dari sekarang. Baik, makasih banyak Kak Ahmad atas waktunya. Selamat malam teman-teman Sekre dan Bendahara. Tadi seru banget sesi Luna, ada teka-tekinya, ada banyak sesinya ya. Keren, teman-teman bisa menjawab dengan baik. Oke. Di sini aku mau mulai dari Sekre dulu. Kalau di PPT yang aku terima sih di bagian format kop surat itu ada salah satu kop surat yang lebih turun dibanding yang lain ya. Mungkin ini waktu editnya salah atau formatnya keubah di aku. Nah ini yang paling kiri. Nanti bisa dipastiin lagi dan dikecil lagi ya, karena biasanya aku beberapa kali juga nemuin di suratnya BEM UI juga pernah ada yang kopnya kayak gini, terus ya aku langsung minta untuk diulang lagi gitu supaya nanti lebih rapih kayak yang di tengah sama yang di samping kanan. Ini yang di tengah sama samping kanan juga kayaknya tingginya agak beda. Nanti bisa disamain ya, diratain mau ditaruhnya di mana. Kan kalau yang di slide berikutnya coba di next Rahmat. Nah, kalau di sini kan udah rata semua nih. Kalau emang mau benchmarkingnya di sini, samain aja kopnya semua di sini sama peletakannya gitu. Karena nanti lumayan penting juga kalau misalnya mau kirim surat ke pihak eksternal kan kita juga harus terlihat rapi brandingnya seperti itu. Terus untuk Notion aku tadi udah buka juga, rapi banget, bagus. Aku mau tanya, ini kan ketika kita udah mencentang arsip, berarti di situ Notion-nya, berarti surat atau proposal atau apapun bentuknya udah dimasukkan ke Drive ya? Iya, Kak, benar. Boleh nggak? Atau kalian mempertimbangkan nggak kalau di samping arsip atau di samping notulis ada semacam link menuju ke sana? Jadi kayak biar Notion ini sekalian jadi satu, selain jadi tracking fungsinya, tapi juga bisa jadi tempat penyimpanan integratif juga gitu. Jadi nanti bisa dibikin satu section lagi buat mau masukin link Google Drive boleh, mau masukin file PDF-nya juga boleh, supaya nanti lebih gampang lagi nyarinya. Jadi nggak harus buka 2 kali, tapi di Notion udah ada semua, dan di Google Drive itu untuk backup-nya. Gitu. Itu mungkin solusi yang bisa aku tawarkan dan dipertimbangkan lagi. Terus, mau nanya dikit, kan teman-teman pasti bakal ngirim sertifikat ya ke peserta-pesertanya. Kalau ngirim sertifikat, alurnya gimana? Kalau ngirim sertifikat itu, ini sertifikat untuk ditandatangani dulu atau bagaimana, Kak? Ya, betul. Untuk ditandatangani. Jadi yang kita kirim ke Kestari BEM UI itu sertifikat kosong, satu sertifikat yang belum ada namanya, tapi udah dibubuhi tanda tangan ketua pelaksananya. Nah, nanti setelah dikirim ke Kestari itu, maka Kestari akan mengirimkan balik yang udah ada tanda tangan ketua BEM-nya, seperti itu, Kak. Nah, nanti setelah udah ada tanda tangan ketua BEM-nya, baru diketik nama tiap-tiap pesertanya untuk dikirimkan, seperti itu, Kak. Oke. Ya, boleh.
Ya, betul. Oke, sama aku mungkin mau ini, tadi aku lupa nanya di PO VPO. Kalian sempat ngajuin ini ya, permintaan buat logo BMUI ya? Itu yang ngajuin dari divisi mana? Dari Sekre? Kemarin diajuinnya ke DKV. Itu untuk keperluan apa? Untuk keperluan surat Kak yang di ke bawahnya. Putar suratnya. Oh, oke. Nanti aja guys, soalnya kan itu kalau di kesepahaman untuk SPK untuk memiliki logo itu kan harus ada surat pengangkatan calon PO dan VPO menjadi PO VPO resmi dulu gitu. Jadi nanti tunggu ada pengumuman resmi dulu, ketika memang sudah bisa dilengkapi lagi buat MOU logonya, itu baru bisa dikasih. Makanya kemarin dari aku masih belum meng-ACC permintaan logonya, jadi nanti tunggu BWB-nya lulus UKK dulu ya. Gitu. Sip. Terus ini aku sedikit concern di bagian SWOT teman-teman nih. Ini kan di weakness-nya sekre dan wakil sekre, keduanya memiliki kemampuan memanage waktu yang kurang baik. Ditambah lagi di TET diperparah dengan adanya mempunyai tanggung jawab lain di luar kepanitiaan BWB-UI. Mungkin yang pengen aku pastikan di sini, teman-teman menempatkan BWB-UI itu di mana kalau dalam skala prioritas teman-teman? Oke, kalau sekrenya? Kalau dari aku sama kayak Alia Kak, jadi semua kepanitiaan dan organisasi itu akan diletakkan setelah akademis seperti itu. Tapi untuk kepanitiaan mungkin dilihat lagi job desk-nya yang lebih mendesak yang mana gitu. Jadi membuat kayak to-do list seperti itu Kak, untuk menentukan mana kerjaan yang harus diselesaikan terlebih dulu gitu Kak. Kalian berdua tipe orang yang suka membuat ini nggak sih, kayak to-do list atau planner? Kalau aku sebelumnya sudah membuat juga kok Kak di udah membuat. Gitu, ya. Oke, kalau gitu bagus, dan menurutku itu bisa dijadikan opportunity dari teman-teman. Karena kalau di sini aku melihat dari weakness dan threat-nya belum terjawab solusinya di opportunity gitu. Kalau misalnya teman-teman memang punya kebiasaan untuk membuat planner atau membuat to-do list, kalau gitu kemampuan manage waktu yang kurang baik ini mungkin bisa teratasi. Setidaknya kalian punya acuan yang pas apa aja target-target yang bakal dilakukan di hari itu gitu. Dan semoga ini tidak akan mengganggu kelancaran misalnya surat menyurat BB ke depannya gitu. Ini juga nanti bakal jadi perhatian juga nih bagi VPO sebagai supervisornya dari sekretaris, bisa dilihat kembali ketika mereka sedang misalnya lagi masa UAS atau lagi masa-masa yang hektik, apakah nanti alur surat akan misalnya di SPO akan haminnya diperlama atau gimana gitu. Oh, sama ini di sini belum ada SPO-nya ya, tapi teman-teman udah bikin belum? Kalau SPO yang lengkapnya belum ya Kak, tapi terkait tentang pengiriman deadline pengiriman surat pengajuan dan pengiriman kepada divisi itu sudah ada di Praprov dan sudah direvisi juga sesuai masukan dari Kakak yang di Praprov kemarin. Oke, sip. Mau menambahkan ya? Iya, boleh. Iya, mau ditambahin nggak, Ale? Oke, sip. Kalau gitu, tadi berarti kalau aku recap, masukan untuk sekre tadi, untuk yang pertama, kop suratnya disamain lagi, tingginya, terus Notion-nya juga boleh ditambahin satu section untuk file atau link drive-nya, terus sama tadi ya, di opportunity-nya bisa lebih dispesify solusi apa yang bisa kalian hadirkan dari weakness dan threat yang ada gitu. Oke, selanjutnya ke teman-teman keuangan.
ini mungkin sedikit menyinggung lagi nih terkait sponsor. Citra apa sih yang pengen dibangun sama BWB UI di hadapan sponsor? Baik Kak, kalau dari, mungkin aku pengen jawab, kalau dari aku sendiri, pasti citra tentang bagaimana kita bisa, mendevelop sumber daya manusia gitu sih Kak, pembangunan sumber daya manusia. Lebih ke arah situ. Oke. Mungkin dari aku. Ya, ada yang mau ditambahin? Ya, kalau menurut aku juga sama sih Kak, lebih ke developan sumber daya manusia dan mungkin hard skill dan soft skill. Oke, dengan citra seperti itu, kriteria sponsor seperti apa yang kalian cari? Kriteria perusahaan atau company apa yang kalian bisa paskan dengan citra yang pengen dibangun? Baik, kalau dari aku sendiri, jika memang mengedepankan untuk pendanaan sebagai kayak finance sih, kayak kalau aku sendiri enggak itu ya Kak, karena maksudnya kalau memang tujuan utamanya ke pendanaan, enggak ada yang spesifik gitu, sponsor apa yang kita mau, karena selagi kita bisa saling menguntungkan satu sama lain, kenapa enggak, kayak gitu sih Kak. Tapi kalian menargetkan nggak kayak company ini punya citra yang sama dengan yang BWB ingin bangun gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan akan lebih mudah masuknya atau akan juga lebih mudah untuk segala koordinasi ke depannya gitu. Ada nggak yang sempat di plotting seperti itu yang sesuai dengan citra yang pengen dibangun? Iya sih Kak, pastinya kalau untuk pengajuan sponsorship, maksudnya saat memulai pengajuan sponsorship, pastinya pihak sponsor yang kita anggap potensial adalah pihak eksternal yang memang mempunyai visi misi dan tujuan yang sama, dan juga kegiatan-kegiatan yang serupa kayak gitu, yaitu di bidang kayak wadah pengembangan mahasiswa kayak gitu sih Kak, atau wadah pengembangan sumber daya manusia. Oke, wadah pengembangan mahasiswa ya. Paling tadi dan sih kalau mungkin emang sebelumnya nambahin, kalau kayak dari tahun lalu juga sponsor itu kayak juga ngadain mentoring gitu sih Kak, jadi kayak saya timbal balik kayak di BWB-nya juga dapat, maksudnya selain kayak uang kayak gitu juga dapat kayak kegiatan yang positif, dan juga dari sponsornya itu juga maksudnya ada kegiatan mungkin itu untuk CSR-nya mereka dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Oke, tahun lalu sponsornya dari mana? Mina Kak. Dari mana, maaf? Tahun lalu dari Pertamina Kak. Pertamina. Itu ngasih uang dan ngasih narasumber? Atau ngasih apa? Setahu kami untuk Pertamina itu hanya ngasih uang aja sih Kak. Kalau misalnya narasumber sendiri dari maksudnya yang mencari itu dari internal BWB maksudnya. Tahun lalu Pertamina pakai jalur murni sponsor atau emang ada yang ada koneksi ke sana? Coba nanti dipastiin lagi ya. Supaya kalau misalnya tahun ini emang kalian mau approach yang kayak tahun lalu, misalnya Pertamina emang udah sempat ngasih fresh money di tahun lalu, berarti tahun ini juga nggak menutup kemungkinan akan memberi. Cuman tadi PR-nya mungkin perlu dipastiin apakah itu lewat jalur misalnya kenalan BWB UI tahun lalu, atau dari misalnya dari Leon atau dari mana gitu, nanti coba dipastiin lagi. Kalau misalnya emang ternyata dari Leon atau dari PI, mungkin nanti aku yang tanya ke Leon langsung. Tapi kalau misalnya dari anak BWB UI tahun lalu, mungkin bisa teman-teman minta disambungin juga, biar ini bisa terlaksana juga nih, paket sponsor yang ingin dijual ke mereka. Oke, selanjutnya aku mau tanya terkait sama concern aku di SWOT juga. Di sini weakness-nya kan ada demotivasi ya. Sebenarnya kan bisa dibilang SWOT ini adalah sebuah kondisi
aktual yang dirasakan oleh teman-teman nih gitu, baik strength, weakness, opportunity, dan threat. Apakah kalian sedang merasakan demot sekarang? Sekarang kalau untuk sekarang dari aku pribadi enggak sih. Kalau untuk dari Aurel gimana? Aku juga enggak sih Kak. Mungkin kalau misalnya yang kita masukkan di weakness ini lebih kayak ada ancaman demotivasi gitu sih Kak. Berarti ini sebenarnya demotivasinya itu yang bisa saja kalian rasakan tapi masih belum tahu kapannya gitu kan? Ya Kak. Oke. Kalau seperti itu sebenarnya itu lebih masuk ke demotivasi yang tidak dapat diantisipasi gitu. Yang itu juga datangnya ketika nanti misalnya ada stresor luar gitu dari eksternal, sehingga itu lebih masuk ke threat gitu. Mungkin kalau misalnya weakness itu coba teman-teman refleksi lagi gitu. Apakah misalnya tadi menurut aku mungkin ini bisa dipertimbangkan jadi weakness, yaitu BWB-UI yang misalnya masih perlu menyesuaikan citra yang ingin dibangun dengan pihak sponsor gitu misalnya. Kan kalau kayak gitu itu menjadi salah satu notes yang memang harus di-improve. Gimana caranya kalian bisa menyesuaikan keinginan sponsor dengan apa yang bisa kalian jual gitu. Jadi itu ya buat weakness-nya boleh diperbaiki lagi. Lanjut, terakhir pertanyaan dari aku, ini di contingency plan kalau nggak salah. Ya, rencana kemungkinan lainnya di paling akhir terkait kecurangan pengajuan dana. Ini kan kecurangan pengajuan dana yang kalian maksud tuh seperti apa sih? Mungkin kecurangan itu bahasa lebih generalnya, maksudnya kayak bahasa mudahnya gitu, tapi mungkin yang biasa sering terjadi itu kayak, maksudnya kayak, apa ya Kak, hal-hal yang lebih ke yang nggak sesuai gitu loh Kak, yang mungkin pihak eksternal itu bisa melihatnya itu sebagai kecurangan kayak gitu. Kayak mungkin ada ketidaksesuaian dari bukti transaksi dan jumlah yang disebutkan, yang seperti itu sih Kak. Kalau misalnya divisi mau minta uang ke kalian, itu kan biasanya mereka kan bakal ngisi ini ya, form yang udah kalian bikin nih di bawah. Iya nggak sih? Tadi aku lihat. Ya Kak. Ya, untuk form itu tuh bukan form pengajuan sih. Jadi kalau untuk pengajuan itu, jadi divisi bakal hubungin controller kayak gitu terkait ini itu kira-kira kayak disetujui atau enggak terkait RAB yang udah dibuat. Misalnya divisi A ada ngajuin di RAB tuh ini gitu. Oh iya oke, silakan mau apa nih, mau reimburse atau advance gitu. Nah jika udah selesai nih, dia udah beli, ada bukti transaksinya, baru deh bukti transaksi itu bakal mereka kumpulin lewat form gitu. Wait, kayaknya tadi aku salah lihat deh. Soalnya tadi aku lihat ada dokumen kayak pengajuan dana gitu, apa tadi aku lihat di proker lain ya kayaknya. Pokoknya mungkin notes-nya ini sih, kayak kecurangan ini menjadi hal yang aku tanyakan karena seharusnya ketika mereka mengajukan dana, dari controller akan langsung ngecek apakah sesuai pendanaan itu dengan yang ada di RAB gitu. Kalau sesuai dan memang itu sudah pernah dituliskan dan dipropos di RAB dan langsung diberikan, berarti kan itu kan tidak terjadi kecurangan gitu. Dan kalau misalnya mereka mengajukan 300.000, kalian ngasih 300.000, tapi kenyataannya misalnya mereka ternyata cuma butuh 250.000 gitu. Apakah mereka harus melaporkan 50.000-nya kembali ke kalian, atau kalau misalnya mereka nggak ngelaporin itu consider sebagai kecurangan? Ya Kak, ini juga sudah adanya kelebihan. Ya, silakan Ara. Oke, mengenai hal ini juga sudah tertera di SOP kita bahwa kalau misalnya ada dana sisa ini harus diajukan, maksudnya harus dikembalikan lagi kepada treasurer. Nah, kalau misalnya pengembalian ini dilakukan selambat-lambatnya H+5 ketika seluruh kegiatannya sudah diselenggarakan. Jadi kalau misalnya nanti nggak dikembalikan lagi, itu nanti bakal ada sanksi, yang sanksinya itu berupa denda yang besarnya akan kita sepakati lewat rapat planning.
Dan benar Berarti banget kata Kak Arin tadi bahwa kayak kalau terjadi hal tersebut itu kita bisa consider itu sebagai kecurangan gitu Kak. berarti kecurangan yang dimaksud itu ya. Oke, mungkin boleh lebih di-specify mungkin ya pesan dari aku, soalnya kalau misalnya kecurangan kayak gini aku agak bingung gitu apa yang dimaksud dengan curang ketika misalnya emang yang diajukan adalah nominal yang tertera di RAB gitu. Ternyata kan tadi kalau misalnya pemakaiannya kurang dari itu harus dikembalikan lagi gitu kan. Oke sih, dari aku itu dulu. Selanjutnya kita sudah menghadirkan Arif. Gimana? Rahmat, boleh langsung ke Arif? Oke, boleh Kak. Ya. Oke, Selanjutnya bentar ya. terima kasih ya Kak Arin atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding dari Kak Arif. Terima kasih Kak Arin. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Bentar guys, bentar. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Ya, sorry tadi masih ada kendala teknis, jadi sedikit lama nunggunya. Ya, selamat malam kembali buat teman-teman BWB sekalian. Kita bertemu lagi di UKK ini. Ya, gue akan lebih banyak membahas dari RAB kalian ya. Gimana kalian mengelola pemasukan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin ingin memberikan masukan buat PPT-nya. Ya, sorry banget lagi, ada kendala. RAB PPT tolong di... Oh ini yang RAB yang terbaru ya, soalnya yang gue dapet filenya nggak kayak gini RAB-nya. Iya Kak, jadi nggak tahu mungkin memang ada error dari sistemnya atau gimana. Jadi kalau untuk RAB yang paling finalnya itu bisa diakses di pra proposal gitu Kak. Oke, iya. Tadi soalnya di PPT yang gue dapet di berkas kalian tuh cuma pemasukan, pengeluaran gitu, tidak ada detail seperti pihak eksternal, BMUI dan lain sebagainya. Tapi tadi di PPT yang ditampilkan oleh moderator sudah cukup. Itu tadi pengen gue komenin juga, tapi oke. Terus ya masuk ke teknis. Selanjutnya masuk ke teknis, gimana pertanggungjawaban kalian sebagai keuangan, baik controller maupun treasurer, ke PO dan VPO, dan juga ke fungsionaris lainnya. Baik Kak, mungkin kalau dari aku dulu selaku controller yang bakal yang tugas utamanya itu kayak melakukan pengelolaan terkait arus kas lah gitu. Jadi pastinya maksudnya bakal ada kayak laporan keuangan untuk transparansi gitu sih secara internal kayak gitu. Mungkin nggak ke semua divisi, maksudnya nggak semua sampai ke staff-staffnya tahu, tapi setidaknya
untuk fungsionaris tuh tahu gitu terkait perkembangan keuangan gitu, baik untuk pemasukan kita masih butuh berapa, terus juga pengeluaran, atau mungkin kayak misalnya terjadi hal-hal yang kayak oh ternyata di tengah perjalanan kayaknya kita harus nekan biaya nih, dan itu bakal terbuka gitu kepada fungsionaris kayak gitu Pak. Jadi bakal ada kayak laporan keuangan buat internal gitu sih Kak. Oke, bagus. Dan itu mungkin ditampilin tiap rapat pleno atau rapat rutin ya. Dan juga ya mau ngingetin lagi buat koordinasi terus sama PO dan VPO kalian. Kalau ada masalah apa-apa, terbuka juga ke PO VPO kalian walaupun kalian udah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu salah satu bentuk pertanggungjawabannya. PO dan VPO berhak tahu. Terus terhadap fungsionaris tadi udah buat laporan keuangan ditampilin bahwa seperti ABCDE. Dan selanjutnya mungkin ya buat SPO kalian, balik lagi SPO kalian itu berarti hanya mekanisme aja ya? Enggak Kak, terkait SPO lengkapnya itu ada di praproposal sih, emang gak kita tampilin di situ karena panjang banget, lumayan banyak poin-poinnya. Oke, ya udah mungkin balik lagi ngingetin aja di sana ada poin-poin yang manajemen data, terus mungkin alur mekanisme dan juga sanksi-sanksi yang wajib ada di SPO tersebut gitu. Itu sebagai ini aja. Terus beralih ke RAB kalian. Sebentar, gue mau buka. Ini rundown. Yang pertama mungkin dari operasional ya kalau nggak salah ini. Di konsumsi acara bonding internal ya, mungkin bisa dijelasin lagi nggak 55 porsinya itu untuk siapa aja? Maaf Kak, ini di skema apa ya Kak? Di RAB kalian, di bagian pengeluaran divisi PSDM. Oh ya. Oh, di skema hybrid ya berarti? Iya, di hybrid. Divisi PSDM. Oh iya, konsumsi acara bonding internal ya? Iya. Ya. Jadi kalau untuk konsumsi acara bonding internal offline itu untuk 55 porsinya itu pastinya itu kayak berdasarkan kayak apa namanya proyeksi jumlah fungsionaris gitu sih Kak, dan pastinya nanti kemungkinan besar di hari hanya jika memang ada bonding internal offline itu bisa kurang dari itu terkait mungkin ada yang di luar kota dan lain-lain gitu sih. Tapi 55 porsi itu tuh kayak jumlah dari seluruh fungsionaris gitu sih Kak. Oh iya ya, fungsionaris BWB ya. Iya, soalnya mungkin ini bisa di alternatifin lagi ya buat ini kan buat internal kalian, sementara kalau buat gue sebuah proker lebih ke arah buat orang lain gitu, entah itu buat masyarakat, entah itu buat kalau dalam kasus BWB mungkin peserta gitu, peserta atau mahasiswa baru mungkin bisa diefektifin lagi bahwa apa namanya ada iuran juga, mungkin ada iuran juga buat acara bonding itu gitu. Kenapa? Karena tentu jumlahnya cukup besar kalau misalkan ditotalin ya gitu. Sementara dampak dari bonding ini ke tujuan umum dan tujuan khusus kalian tidak terlalu berhubungan gitu. Pastiin lagi supaya bisa lebih ini. Oke, thank you buat jawabannya. Terus buat snack peserta 200 porsi juga ya. Itu 200 porsi berarti memang pesertanya itu
target kalian 200 peserta. Iya Kak, benar. Oke, itu nggak masalah. Itu menurut gue baru cukup proper buat acaranya gitu. Cuma mungkin tambahan buat itunya, next time kalau misalkan membuat RAB lagi, keterangannya diisi aja. Ini udah diisi nih sebagian, GoPay, stiker lain, dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya belum diisi gitu. Mungkin kalau misalkan dari konsumsi bisa snack apa, dari mana, terus juga 200 ini siapa aja, 55 ini siapa aja gitu. Jadi dari keuangan bisa tahu gitu tanpa bertanya ke divisi gitu. Dan juga dari audiens atau dalam hal ini penguji juga ya balik lagi bisa tahu gitu tanpa harus nanya seperti tadi gitu. Itu mungkin buat tambahan di RAB-nya ya. Keterangannya diisi aja nggak apa-apa. Terus ada tanggapan sebelum gue lanjut? Saya menanggapi Kak, jadi sebenarnya di RAB yang paling update itu bisa dilihat di pre-proposal, jadi kita sudah menambahkan keterangan di sana. Kalau misalnya di sheet ini emang ada kesalahan sistem, jadi mungkin belum terupdate gitu Kak, dan nanti akan kami perbaiki sih Kak. Oke. Iya, apa namanya, nggak apa-apa sih kalau misal udah ada tapi belum terupdate. Terus sisanya menurut gue sudah oke ya, buat itu nggak terlalu bermasalah dari sisi harga atau satuan dan lain sebagainya, souvenir, poster dan paid promote gitu. Mungkin gue notice satu kesalahan di sini di mana tadi ya, di divisi acara. Divisi acara ininya masih belum benar juga nih totalnya. Sebagai contoh, souvenir pembicara 3 paket 50.000, total 150.000, tapi di bawahnya totalnya 870.000. Nah itu gimana ya? Kenapa ya? Di mana? Maaf. Kami bilang tadi sih Kak, jadi sebenarnya di sheet ini belum terupdate gitu Kak, jadi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan Kak, sementara yang sudah benar itu ada di pre-proposal Kak. Ya, Kak. Jadi sih. Untuk divisi acara di sini udah benar terkait apa? Ya, terkait untuk divisi acara itu kebutuhannya ada souvenir pembicara, yaitu plakat akrilik, terus ada juga Imani sama fee pembicara yang bakal dimasukin lagi ke Imani, jadi totalnya ada 924.000 kalau yang benarnya di proposal. Ya, tolong di cross check lagi ya, karena ini tentunya menjadi tugas kalian juga gitu, buat mastiin ke SPI berarti. Kalau misalkan RAB-nya ada yang salah gitu, jadi dari penguji juga nggak salah lihatnya gitu. Karena ya memang biasanya kalau buat RAB ya, kalau misalkan buat keterangan tadi itu masih oke lah, konsumsi 200 orang buat apa aja dan lain sebagainya ada di proposal. Tapi buat di RAB-nya ini yang dikumpulkan tolong diperhatiin lagi kalau misal ada UKK atau penguji lainnya. Oke, terus ya mungkin dari gue nggak banyak sih, itu aja. Dari pra-UKK sebagian besar udah cukup oke, di UKK-nya juga gue yakin makin oke, karena dari keuangan kalian juga udah banyak TW-TW dan gue nggak perlu tanya-tanya lagi detailnya seperti apa. Gue berharap kalian bisa benar-benar supervisi ya keuangan kalian, pastiin pengeluaran dan pemasukannya itu benar-benar efektif, maksimalin buat sponsor. Udah mungkin itu aja dari gue. Terima kasih buat jawaban dan tanggapannya. Gue kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Arif. Ya baik, terima kasih Kak Arif atas sesi biddingnya.
Semoga juga hal-hal yang sudah masukkan sama saran tadi, tolong bisa jadi bahan perhatian juga buat bendahara ya sama sekretaris bendahara. Nah, selanjutnya sesi bidding yang akan dilaksanakan oleh Jo Heru. Silakan Jo kalau sudah siap. Halo. Ya baik. Bentar ya. Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Halo, sorry, gue ada bila kalau misalnya ada kata-kata, misalnya nggak putus-putus, tolong kabarin ya. Oke, sebelumnya gue makasih banyak buat sekretaris sama bendahara yang udah presentasi tadi udah cukup jelas, dan di sini udah banyak banget disampaikan sama penguji yang lainnya dari Kanin, Karin, Kaluna, sama Bang Arif. Nah, di sini yang gue lihat dari pro kakak sebelumnya udah banyak banget masukannya yang diterima juga, dari proposal juga, dari PPT-nya juga, dan yang sekarang udah ada ini berarti ya, apa format-format dari persyaratan BBB itu sendiri ya? Ya Kak, sudah ada template suratnya. Kalau boleh tahu, kalian udah TW-TW kan ya sama sekretaris BEM UI, Kestari BEM UI? Kalau dengan Kestari BEM UI belum Kak, kami TW-TW-nya sama Kestari BWB tahun sebelumnya. Oh, oke, siap. Kalau gue mau nanya, berarti kira-kira surat apa aja nih yang bakal dipakai sama BWB? Surat yang akan dipakai sama BWB nanti itu ada surat izin kegiatan, surat permohonan peminjaman tempat dan fasilitas, surat permohonan menjadi pembicara, surat permohonan kerjasama, dan invoice Kak. Dan apa, sorry, terakhir? Invoice. Oh, invoice. Oh, ya. Oke. Proposal eksternal dari kalian juga nggak? Proposal eksternal itu untuk sponsorship ya Kak? Iya. Itu nanti kerjasama dengan bendaharanya. Jadi kalau TW-TW kemarin itu katanya proposal eksternal, kalau Kestari nanti ngisi format dan KBBI-nya gitu Kak. Oke. Berarti kalian udah paham alur-alur terkait persyaratan di BEM UI ya, kurang lebih ya, gue tangkap. Benar ya? Kalau boleh sebutin salah satu alur persyaratan ke BEM UI yang kalian tahu apa? Alur korespondensi surat gitu Kak. Iya, misalnya dari alur kalian mau ngajuin surat gitu. Dari alur pertamanya, jadi cari template surat dari Lintri yang udah disediakan beberapa template suratnya, lalu nanti kita duplikasi surat apa yang dibutuhkan, lalu tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan kita, lalu surat tersebut dikirimkan ke email Kestari dalam bentuk Gdocs Kak, di mana aksesnya itu nanti sudah diubah menjadi semua editor seperti itu. Dan nanti Kestari akan mengirimkan surat yang telah jadi itu dalam bentuk PDF seperti itu Pak. Oke. Kalau surat SPK dan MOU, kalian ada nggak rencana buat pakai? Ini di Kestari apa di Bendahara nih buat SPK dan MOU? SPK mungkin Bendahara yang request ke Kestari gitu ya Kak. Jadi tetap kita yang membuat, tapi untuk isi-isi dari SPK-nya tersebut sudah disediakan oleh Bendahara. Oh, oke. Oke, lanjut. Ada mau lagi, teman? Oh ya, oke. Oke, berarti kurang lebih
buat SPK dan MOU itu dari bendahara ya, yang gue tangkap ya. Tapi kalian tahu dan alur buat pengajuan SPK dan MOU ke mana dulu? Oke, kasih. Boleh nanti ditanya, mungkin gue ngasih spoiler, ngasih kisi-kisi aja. Nanti ada kemungkinan ada kalau SPK dan MOU itu melalui SPI dulu. Jadi nanti nggak langsung ke Kestari, nanti ada ke SP dulu buat ngecek, baru nanti ke Kestari. Nanti detailnya boleh kalian tanya lagi ke Kareva lagi terkait SPK dan MOU. Soalnya di sini gue lihat kalian ada kemungkinan buat undang narasumber ya kan, dari alumni. Nah gue nggak tahu nih masalah ini kalian apakah memerlukan uang atau segala macam, itu gue kurang tahu. Dan kalau misalnya memerlukan uang berarti kan harus ada perjanjian di atas, ada tanda tangan lah di atas itu kan buat keuangan itu kan. Kalau seandainya nggak ada, mungkin coba dipikirkan lagi gimana caranya biar supaya narasumber itu tetap menempatkan janji untuk jadi narasumber gitu. Takutnya kalau dari nggak ada persuratan yang membawahi dia, jadi dia bisa kabur mana-mana, bukan kabur ya, nggak jadi bingung gitu. Ya udah gue juga nggak ada apa-apa gitu, gue bisa nggak keluar gitu segala macam. Tapi semoga sih nggak ada ya dari situ. Oke, lanjut gue mau nanya terkait SPO. Ada SPO apa aja sih dari Kestari sendiri? Dari Kestari, dari Sekre sendiri? Izin. Ayo deh Alia, silakan jawab Alia. Berarti ada tanggapan lagi? Enggak? Ada ya? Ya berarti SPO-nya cuman SPO alur pengajuan pesuratan doang ya yang gue tangkap ya. Kalau gue nanya LPJ, kalian dari SPO sendiri nggak? Oke, soalnya kenapa gue tanya LPJ di sini pada timeline kerja kalian, pembuatan lapor LPJ itu di bulan November minggu ketiga sampai Desember minggu pertama. Itu buat LPJ itu termasuk cukup ini juga ya. Terakhir nih, pasti agak bakal buru-buru juga di sini kalian buat LPJ. Jadi gue himbau, yang gue takut nanti di sini kalian keteteran buat masalah LPJ gitu. Jadi mungkin saran gue pribadi buat LPJ itu boleh dicicil dulu antara setiap divisi atau bidang biar nggak keteteran. Karena di sini mau tutup buku di bulan-bulan akhir. Nanti takutnya malah kalian cuma dikasih waktu 2 hari atau 3 hari udah selesai buat LPJ gitu. Yang gue takut tuh di situ. Jadi mulai dicicil aja buat kalau udah mulai atau berakhir lah ya, di sini masih ada grand closing walaupun ya. Udah mulai dicicil aja di sini buat terakhir. Atau enggak yang gue tanya kenapa pakai ada SPO, mungkin dari situ bisa kalian ada sanksi buat setiap divisi juga biar nggak ngerepotin kalian juga. Gitu sih paling dari gue. Ada tanggapan dulu sebelumnya? Sudah. Oke, makasih banyak. Oke, buat sekretaris sudah cukup. Gue mau lanjut ke kontrol sama treasurer di sini. Gue mau nanya dulu deh. Kontrol sama treasurer, ini job desk Mbak baginya gimana ya? Udah dijelasin tadi ya? Iya Kak, sudah Kak. Jadi kalau untuk
pada intinya treasurer itu tanggung jawabnya untuk pencarian dana, baik itu di eksternal dan internal, dan juga di pencairan dana untuk para divisi. Dan kalau untuk controller itu tugas utamanya melakukan pengontrolan atas arus kas BWBU itu sendiri. Di sini gue ngelihat ada paid promote, itu berarti dari treasurer ya? Ya, kalau untuk paid promote itu bukan, maksudnya bukan kita yang melakukan paid promote, tapi maksudnya bukan BBU itu buka paid promote gitu, tapi kita beli paid promote, maksudnya paid promotein acara kita di Instagram gitu. Oke, ya gue sedikit kurang paham, kurang jelas juga sih maksudnya di sini cuma ada paid promote doang. Mungkin ya paling masukkan aja buat kayak jangan paid promote. Oke, terus juga di sini juga udah banyak perubahan juga terkait saran-saran gue di Praukaka sebelumnya, dan juga udah cukup banyak dijelasin juga sama Bang Arif juga. Yang tadi jangan lupa juga terkait pengumpulan berkas-berkas itu diusahakan lah, jangan sampai salah, takutkan juga kalian bingungan juga. Dan terus masalah kontingensi plan-nya juga udah cukup bagus juga, cuman mungkin ada beberapa yang gue bingung di sini terkait mana ya tadi ya. Kalian udah nge-approach sponsor mana aja kalau boleh tahu deh? Kalau untuk sekarang dari treasurernya belum ada sih Kak, karena maksudnya belum ini kan UKK-nya. Tapi belum ada persiapan sama sekali. Maksudnya bukan persiapan ya. Udah ada gambaran gitu. Seandainya kalian masih tetap pakai sponsor, udah ada gambaran kalian mau markol ya buat sponsor. Kalau nggak ada mungkin coba dicari aja yang kira-kira buat masuk ke PWB. Yang tadi benar Karin juga udah bilang, apakah jasa marga cocok dengan BWB atau yang lain gitu. Tapi kalian menutup kemungkinan juga nggak buat donatur dari luar gitu, selain sponsor? Enggak sih Kak, karena tahun lalu juga kita ada donatur gitu sih. Maksudnya mungkin memang dari instansi luar, tapi ya memang ada orang dalam gitu sih. Dan itu bakal mungkin jadi sesuatu hal yang apa ya, yang membuka peluang besar juga lah untuk pendanaan gitu Kak. Dan udah tertulis juga sih Kak sebenarnya di kontingensi plan kita kalau misalnya itu sebagai rencana, sebenarnya itu sebagai rencana represif kalau misalnya nggak ada sponsor eksternal yang tertarik untuk bekerja sama. Namun sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan juga sih Kak kalau misalnya dari awal udah mau ada donatur gitu Kak. Oke. Mungkin yang tadi dijelasin juga di awal sama Kaluna juga buat Kodam VPO, coba pertimbangan terkait danus gitu. Seandainya itu mepet banget sini ini saran aja sih sebenarnya, danus juga kayak menurut gua agak cukup juga cukup berhasil juga ya buat masalah danus gitu. Coba dipertimbangkan aja. Dan ya dari gua kontrol sama treasurer udah aman. Oke, buat calon kontrol sama treasurer sama sekretaris semangat terus, dan jangan lupa bahagia, tetap gue bilangin, jangan lupa bahagia, jangan terlalu stres dengan BWB ini. Oke, balik ke moderator, terima kasih. Terima kasih Kak Jaheru. Terima kasih Kak Jaheru. Baik, terima kasih Jaheru atas saran dan masukannya yang juga menjadi bidding penutup ya untuk